How's going, bos? Halo, how are you? Apa kabar nih? Balik lagi nih sama gua nih. Kali ini gua mau ngoceh lagi ya, ngoceh kembali ya. Ngocehnya sarang 1, 2, 3, 4 roda ya, 5 deh sama ban serep. Ya 5 roda ya sama ban serep. Kali ini gua bakal bahas ini nih, sedan sarang ya. Sebelumnya gue suka mobil SUV kan ya. Sekarang gue mau ini bahas sedan lagi nih. Jadi kalau kalian yang ikutin video gue, awal mula gue ngomong-ngomong begini ya, ngomong-ngomong gak jelas kayak gini, ngoceh-ngoceh kayak gini, itu di mobil Mitsubishi ya, Mitsubishi Magna. Kalau kalian nggak tahu ya, adalah di YouTube gue ya, cari aja nanti di sana. Jadi ini gue bakal bahas sekelas sama si Mitsubishi Magna ini. Mobil yang gue punya waktu itu gue pakai di Australia ya, dan mesinnya sama ini, bukan sama ya, jadi cc nya sama lah sama ini. Emang ini mobil apa gitu? Harusnya kalian tahu lah ini mobil apa ya kan, mobil yang arogan pada zamannya, sering dipakai sama pejabat ya, pejabat itu. Nih gue juga pakai ini batik tuh. Ini saya rasa pejabat ya. Ya nih Camry, tapi seriesnya lihat dong, 3.5Q 3500 cc V6 anjay ya, V6. Makanya kenapa ini gue bilang sama-sama ini ya, si Mitsubishi Magna, karena cc sama-sama gede, 3500 cc V6 ya. Mobil ini sini tahun 2006 ya. Sebelum gua masuk ke video ini, sebelum ngoceh ini, gua mau ini apa, kasih tahu ke kalian supaya tetap safe ya, tetap aman, tetap jaga protokol kesehatan, supaya kalian masih bisa nonton video gua yang GJ ini ya. yang belum divaksin, yang sudah divaksin tetap harus jaga protokol ya. Yang sudah divaksin juga ya bagus kalau yang sudah divaksin, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Oke, balik ke mobil ini. Kenapa tiba-tiba gue ingin membahas mobil ini? Karena gue tiba-tiba juga dapat unitnya. Jadi ya di Indonesia ini cukup langka lah unit ini, mobil ini cc gede ini, 3500 cc ya. Tenaga juga edan lah ini mobil, gue udah pakai juga nih, enak selayaknya sedan ya, selayaknya sedan arogan juga ini, dan juga dalamnya juga mewah. Mercedes juga nggak kalah mewahnya deh. Seperti biasa kita cekin dari kuncinya dulu ya. Kuncinya sendiri udah keyless ya, tuh keyless coy, keyless ya. Dan ini kita kunci. Nah ini nih asal mula kenapa Innova Fortuner kayak begini nih. Asal mulanya dari si Camry ini. Cukup gini saja nih. Anjay, cuma digini doang. Buka ya. Kuncinya juga seperti ini ya. Ini juga bisa ngunci. Kemudian tutup lagi. Ini juga buat ngebuka. Nah, ini buat buka bagasi. Yang lama tekennya, tapi dia nggak otomatis ya, tapi bisa pakai remote juga tuh. Wih, nutup sendiri cuk. Kita lihat mesinnya dulu aja yuk, kita buka. Ada di sini. Asiknya juga ini ya, sama seperti Magna, cuman yang Magna udah hancur waktu itu. Jadi nih, gua nggak usah susah-susah payah, lihat. Nice, hidrolik, anjay, enak ya. Ruang mesinnya juga rapi ya, lihat tuh, V6, Dual VVTi. Rapi pokoknya, ini udah ada peredam juga. Oh, ini ada peredam tuh, ada peredam di sini. Sudah cat juga warna hitam. V6. Komplit lah mesinnya, mesin juga bertenaga banget ini.
termantap pokoknya. Kita dari headlampnya sendiri dia sudah proyektor ya, ini juga sudah HD bawaannya, karena ini yang tipe paling tinggi, tipe Q ya, tipe Q ini HD. Ini harusnya bawa lampu biasa, tapi ini diganti LED juga sama pemilik sebelumnya. Ini tuh lampu senja ya, dan ini lampu sen di sini kecil banget. Kita nyalain yuk. Sudah kilas, dan lihat nih. Wih, lihat Camry, anjir. Kita nyalain lampu dulu ya. Mesinnya sih cukup halus ya bunyinya. Oh. Nah ini tuh, ini HID. Ini lihat lampu sennya kecil banget di sini. Harusnya di situ ya, harusnya. Di situ juga ada lampu sen. Nah ini fog lamp di bawah sini. Kita lihat ke belakang. Nah, gue suka model ini. Kenapa? Karena sebelum facelift ini, jadi pre facelift ya mobil ini. Karena tuh dia LED-nya tuh titik-titik begini. Kalau yang facelift dia tuh mengotak, trapesium begitu, tapi tuh gampang adem LED-nya. Bagusan ini nih kata gue nih. Nah ini lampu sen di sini, ini lampu mundur ya. Dan istimewanya tuh ada di sini, dua double muffler ya buat tipe Q ini. Nah, mantap ya, double muffler. Selayaknya mobil sedan mewah juga, di sini dia ada lampu ya. Begini ini handle-nya, door trimnya black, beda sama yang 2.4 ya. Movi juga, ini full black ya, hitam, kulit juga, elektrik, semuanya elektrik. Ini harusnya all auto di sini nih tulisannya nih, tapi cuma auto di sisi ini doang. Tuh. Sisanya nggak ada. Ini window lock, ini buat kunci pintu. Kita lihat dalam aja yuk. Sekalian naikin AC deh. Nah, lampu deh. Nah. Jadi ini ada peringatan hood open. Nah ini teh nyala ya si ininya, apa si check engine-nya. Karena pas gue dapat mobil ini tuh, kabel-kabelnya digigitin tikus semua, edan anjir. Jadi ini kita masih bawa ke Toyotanya buat dibenerin si check engine-nya. Tapi pas gue cobainnya ini buat apa? Lepas aki, dia tuh bisa mati. Cuman berlaku saat mobil menyala sekali saja. Kalau udah dimatiin, nah nyala lagi. Ini ada audio steering switch ya nih. Ini sebenarnya sama kayak Fortuner sih setirnya, yang VNT ya. Cuman di sini dia ada buat pengaturan AC tuh. Sini AC. Nggak guna juga sih kata gua AC di sini. Dan di sini tuh ada lihat. Nah, cruise control. Ini kayaknya lebih terang dibuka di kaca. Nih ada sunroof juga nih. Jadi tipe yang di generasi ini tuh langkahnya kenapa? Karena dia ada sunroof ya. Yang tipe yang barunya sampai hybrid itu belum ada, nggak ada sunroof. Nah ini buat biasa, buat kaca, buat apa, elektriknya. Nah ini ada buat nutup si spionnya. Kalau ini maksudnya auto tuh, jadi kalau kita matiin lampu, kunci pintu tadi langsung otomatis menutup. Ini ada parking sensor ya. Dan asiknya ini ada memory seat, anjay. Lampu juga ini di sini, dan juga sudah ada auto ya nih, auto tuh. Fog lamp di sini, sen di sini. Dari luar deh. Nah, sampai yang baru aja udah nggak ada sunroof ya, dibuang terus sunroofnya ya. Kalau head unit sih udah diganti ya sama pemilik sebelumnya.
Cuman gue nggak suka nih, jelek banget. Sampai Bluetooth aja nggak ada ini. Gue mendingan daripada ganti begini, mendingan gue orisinilnya. Beneran nggak ada Bluetooth buat apa gitu. Tapi dia ada aux. Tapi ada aux juga, ya begitulah. Klaksonnya nih, jelek banget tuh. Nah ini nih, asiknya lagi nih ada ini. Anjay, racing tuh. Jadi ada pengaturannya, bisa ganti-ganti lampu nih, sesuai mood kita nih mau apain. Nah ini buat MID di sini. Ini waktu kemarin gue pakai tadi sih, macetan 5,4 km per liter. Current speed kosong, udah gitu aja sih. Outside temperatur, cruisingnya kita bisa jalan 180 km lagi dengan bensin segitu tuh. AC-nya sudah plasma cluster ya, kayak ini nggak sih, AC-AC di rumah ini gitu, plasma cluster tuh. Juga ini udah lengkap sih, sampai triple zone, sampai yang belakang. Nanti kita duduk belakang, lihat tuh mewah belakangnya juga nih. Ya, dual zone, ya seperti biasa lah pada umum AC-nya seperti apa gitu. Nah ini buat nutup tirai, cuman ini rada error juga nih. Nah ini 6 speed ya, Matic. Ya, kalau zaman dulu tuh ya begini, mewahnya tuh kulit apa? Pakai kayu-kayu begini ya, sama kayak di Alphard juga tuh kayu-kayunya begini warnanya. Armrest juga bisa ganti mundurin. Nah ini ada kotak penyimpanan kecil. Kalau dibuka dedeng besar ya. Nah ini soft opening, lumayan gede. Dan ini tuh nggak cuman si seatnya aja yang elektrik, sampai pengaturan setir juga elektrik ya. Ada di sini tuh. Tuh, ini elektrik cuk. Karena kalau dimatiin tuh dia bisa kayak tadi nanti deh gue matiin lagi ya. Nah ini, oh ya bahannya juga ini soft touch. Nah ini ada lampunya juga. Yang di sini juga ada lampunya juga. Oke mantap. Lampu biasa kuning. Nah ini kita buka nih. Asiknya cuy. Sambil pacaran nih. Sambil pacaran menatap bintang. Apa ini main megenteng anjir. Asik ya. Oke, kita duduk belakang deh. Tadi kan katanya mau gua ini. Nih. Tuh. Dia otomatis naik sendiri. Tuh. Asik ya. Mobil mewah begitu. Lihat dari belakang. Karena mobil ini tuh cocok. Aduh, tolong kasih dong. Nyalain dong. Kasih nyalain. Nyalain aja dari sini. Tuh, langsung nyala. Ya. Ini juga soft touch ya bahannya, tapi cuman ya ini tuh kecil, nggak ada door pocket. Ini ada tirai buat kita mau mantap-mantapan di belakang sama istri, sama pacar juga bisa. Tuh, kita bisa ngaturnya di sini. Anjay. Tuh. Tuh. Asik ya? Tuh, bisa di sini. Tuh, ini ada buat elektrik belakangnya tuh. Nah, ini ya. Tuh, kelihatan kan? Tuh. Mantap. Nah, layoutnya seperti begini. Tuh. Nah, kalau ini ya, kita mau isi. Jadi tahta terendah tuh ya, bukan ada di belakang. Tahta tertinggi itu di belakang sini. Ya tuh, aduh lega banget ya. Tahta terendah tuh ada di sebelah kiri sini, sebelah driver. Karena kenapa nih? Kita bisa aturin, nah tuh. Bisa kita aturin maju mundurnya. Tuh. Jahat bisa tuh kita. Jadi tahta terendah tuh ada di sebelah sini. Kasian deh. Kalau kalian pakai mobil ini, lihat tahta terendah tuh gampang. Duduk di sini. Nah, itu tahta terendah karena kita bisa ini nih. Ini ada sampai ada power outlet juga di sini tuh. Jadi sini juga enak. Makanya kenapa pejabat tuh banyak ya
pakai Camry 3.5 ini, karena ya ini enak banget di belakang sini. Aduh, ya tuh, anjay enak, lega banget. Ini duduk posisi gua nyetir ya 175 cm. Wah, ya lihat tuh, ini enak banget sih, mantap. Ini kita bisa akses ke Bekasi ya tuh. Dan kita matiin lah, dingin kan tuh, langsung mati tuh, langsung mati, anjay. Ini juga ada AC di sini tuh. Aku baca di sini seperti biasa begini, udah tarik ya. Matiin dulu deh. Bensinnya mahal tuh. Oh, elektrik tuh. Kita lihat sebelah sana. Oke. Kalau peleknya sendiri ya, peleknya tuh ring 17 ya. Dan ini ban Bridgestone Turanza. Profilnya 215 55 ring 17. Kayak gini biasa, palang 5 ya. Cuma sayangnya di sini nggak ada akses keyless ya, tuh. Cuma di sisi driver aja. Jeng jeng. Ada emboss Camry juga. Dan ada lampu juga. Asik dah. Berapa sih harganya mobil ini? Buat tahun 2006 ya, 2006-2007 ya harganya masih di atas 100 saya. Kalau kalian hoki ya bisa dapat di atas, ya di bawah 100 juta. Kayak ini sih ya, karena banyak ini itu ya di bawah 100. Cuman kita banyak PR juga. Jadi ada harga yang kita dapat juga. Cuman lihat hitamnya juga masih hitam. Ya tuh masih mengkilat ya, masih oke lah ini. Kita belum gua cuci mobilnya nih. Nyetir mobil ini tuh enak banget sih, stabil banget sih kalau kata gua. Gigi tiganya aja bisa nyampe 140-an ini. Gigi 3 doang. Ini tuh ada 6 ya, 6 gigi maticnya ya. Mantap nggak coba? Konsumsi bahan bakar dari yang seperti yang kalian lihat, itu tuh 5,4 km per liter tuh kondisi gua lagi habis macet-macetan. Konsumsi kalau nggak macet tuh 1:7 lah. 1 liter 7 km kalau dalam kota ya. Luar kota mungkin dalam tol itu 1,8 1,10 lah. Masih irit lah segitu mainnya buat mobil V6 3500 cc loh. Mobil arogan pada zaman sekarang juga masih banyak yang pakai sih, pejabat juga pakai mobil ini. Emang enak banget sih kayaknya sedan ini. Cuman ya gue udah biasa tuh nyetir ini tuh asa pendek banget sumpah. Lihat tuh, ini tuh pendek banget ya tuh, lihat. Ini asa pendek itu, asa terzolimi sama mobil-mobil masih sama apa LMPV juga masih terzolimi gitu tinggi. Tapi ya tetap lu pakai mobil ini tetap masih dipandang lah. Apalagi kalau lu masuk mall atau masuk mana lah, kayak dihormati gitulah. Mantap nggak coba? Oke deh. Sekian aja deh video ocehan gue tentang mobil ini. Jadi masih layak dibeli nggak sih mobil ini? Masih banget kalau lu kalian cuman pakai mobil ini tuh ya 3.500 cc ini buat malam mingguan gitu ya. Masih oke banget mobil ini. Kalau kalian buat daily kalian lebih pilih ya 2.4-nya mungkin. Atau kalau mau ya yang tipe hybridnya tuh, itu katanya bisa sebulan isi bensinnya tuh, hybrid ya, yang berarti 2013-an tuh. Dan harganya juga udah 200 jutaan sih itu. Sama ini ya beda-beda dikit lah. Jadi kalian pilih mana? Tinggal balik lagi ke selera kalian masing-masing.
Kalau sama Mitsubishi Magna, mobil gue yang di Aussie, mending mana? Kalau kata gue mending ini sih. Beda jauh. Nyamannya gitu. Nyamannya dan dalamnya juga lihat kan full black hitam, mewah gitu. Oke, sekian review gue, ocehan gue tentang Toyota Camry 3.5Q 2006. Sampai jumpa di ocehan gue berikutnya. Bye bye, see you and peace. Jaga kesehatan, jangan lupa juga bersyukur. Oke, thank you.